Diriwayatkan di dalam riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bercerita satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man li Ka'b ibn Ashraf fa innahu qad adza Allah wa rasulah." Siapa yang mau bunuh si Ka'b ibn Ashraf, sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya intadaba lahu, akhirnya majulah berani melakukan tugas itu untuk membunuh. Ya kan? Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi ini, dia Yahudi, adalah seorang Yahudi di antara Yahudi Madinah. Padahal Nabi telah berikan janji keamanan mereka. Oke? Karena apa? Karena demikianlah yang diberikan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Yahudi di Madinah. Namun dikarenakan ketika dia berani mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, berani mengkritik Nabi secara umum, suka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu dia sendiri yang telah membatalkan perjanjian itu dan Nabi menginginkan kematiannya. Man li Ka'b bin Ashraf al-Yahudi, siapa yang mau membunuh Ka'b bin Ashraf al-Yahudi? Intadaba lahu, akhirnya yang maju menawarkan diri adalah Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Okay? Padahal selain Muhammad bin Maslamah al-Ansari juga Abu Nailah radhiyallahu anhu menawarkan diri. Ya? Padahal Ka'ab bin Ashraf ini adalah pamannya Muhammad bin Maslamah al-Ansari, pamannya paman dari ibu. Lihat, tapi demikian para sahabat ketika diinginkan nama salah seorang saudaranya untuk mati, mereka yang menawarkan diri. Begitupun Abu Nailah yang menawarkan diri, dia adalah saudara sesusuannya Ka'ab bin Ashraf radhiyallahu. Demikian para sahabat, untuk menegaskan bahwa sungguh Nabi SAW lebih aku utamakan daripada seluruh manusia. Kalau perlu aku membunuh saudaraku, aku bunuh saudaraku. Aku sendiri yang membunuhnya demi membela Nabi SAW. Lihat kecintaan yang tidak ada yang lebih besar lagi daripada kecintaan para sahabat kepada Rasul SAW. Dunia ini tak mengenal cinta yang lebih besar, lebih agung daripada kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya? Ada sahabat juga namanya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Okay? Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini pengetua kemunafikan di Madinah, dan dia dengan makarnya sebagaimana kita ketahui. Anaknya Abdullah ibn Ubay ibn Salul namanya Abdullah juga. Ini sahabat yang setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar para sahabat yang lain udah gemes pengen membunuh ayahnya nih, Abdullah bin Ubay ibn Salul, tapi Rasul tidak mengizinkan. Dengan segala hikmahnya Rasul tidak mengizinkannya. Akhirnya Abdullah menghampiri sendiri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku mendengar para sahabat sudah tak tahan ingin membunuh ayahku. Murni ya Rasulullah fa'aqtuluh. Perintahkan aku ya Rasul biar aku sendiri yang membunuhnya." Ya, lihat. Loyalitas mana yang lebih besar lagi daripada loyalitas para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iya enggak? Kemudian akhirnya yang menawarkan diri untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf adalah Muhammad bin Maslamah al-Ansari, kemudian Abu Nailah, kemudian dua orang lain lagi. Akhirnya Muhammad bin Maslamah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ata'dzanu li an aqula lahu syai'an?" Apakah kau izinkan kami untuk mengatakan sesuatu dulu kepadanya, kepada Ka'ab bin Ashraf nih, yakni tipu-tipu dulu dikit, boleh nggak? Boleh, kata Rasul. Yang penting mati. Rasul udah begitu murka kepada Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi. Akhirnya berangkatlah mereka ke rumahnya Ka'ab bin Ashraf, dan mereka menemui Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf pun menghampiri mereka tanpa curiga tentunya. Kenapa? Satu ponakannya, satu saudara sesusuannya, ada dua orang muslim lain. Kemudian Muhammad bin Maslamah berkata kepada Ka'ab bin Ashraf, "Inna hadzal rajul," sesungguhnya ini orang, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talaba minna sadaqah, meminta sedekah kepada kita. Kita diperintahkan untuk patungan. Oke? Waji'nak linastaslifa minka fi wiskin aw wisqain min sya'ir. Kita datang ke sini untuk pinjam kepadamu beberapa jumlah gandum untuk kita berikan kepada Rasul sallallahu
alaihi wasallam. Ka'ab bin Ashraf mendengar hal itu, wa aidan, masih saja kalian mengikuti dia, yakni mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la tamallanna minhu, demi Allah kalian akan bosan darinya, yakni kalian sendiri yang akan capek ikut berkorban untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, semakin semangat para sahabat untuk membunuh dia. Lihat, semakin punya alasan kuat untuk membunuh dia. Kurang ajar mulutnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat itu emang belum saatnya. Akhirnya Muhammad bin Maslamah berkata, wallahi qad tabi'nah, demi Allah kita telah mengikutinya. Wala nuhibbu an naturkahu ila an ra'ayna ila ma yantahi amru. Dan kita tak mau meninggalkannya sampai kita lihat akhir perkaranya nanti, apakah dia menang melawan kaumnya atau kaumnya yang dapat mengalahkannya nanti. Kalau begitu kalian pinjam ke sini untuk pinjam kepadaku gandum kan? Iya. Tayyib. Arhinuni nisa'akum, kata Ka'ab bin Ashraf. Kalau kalian benar mau pinjam kepadaku, jadikan bagiku sebagai jaminan pinjaman kalian. Oke? Jadikan bagiku sebagai pinjaman, yaitu apa? Istri-istri kalian. Yahudi ya akhi, bisnisnya harim nih buat jaminan. Kata Muhammad bin Maslamah, dia fok-fokin, diambil hatinya nih orang. Anarhanuka wa anta ajmalul Arab. Anarhanuka nisa'ana wa anta ajmalul Arab. Apakah kita akan gadaikan padamu istri-istri kita sementara engkau adalah orang Arab yang paling ganteng? Nanti terfitnah istri kita. Janganlah, jangan harim. Lihat Yahudi kurang ajarnya, lihat. Harim jadi jaminan buat bisnis. Oh nggak mau istri? Ya tayyib. Arhinuni abna'akum, kalau gitu anak-anak kalian. Allahu Akbar. Yahudi tuh bisnisnya begitu tuh. Allah bilang, wala mensifati mereka manusia yang paling hina, paling tak punya idealisme dan nilai kemanusiaan. Oke? Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Sungguh kalian akan menemukan mereka manusia yang paling berjuang, berkorban demi hidup, hayat. Hayat ini nggak pakai al-hayat. Hayat ini nakirah. Manzu'atul alif wal lam, tidak ada alif wal lam. Maknanya manzu'atul karamah, manzu'atul barakah. Untuk bentuk hidup seperti apapun, sehina apapun, sekejam apapun, yang penting hidup mereka akan perjuangkan. Itu Yahudi. Ya? Kalau gitu jadikan bagiku sebagai jaminan adalah anak-anak kalian. Kemudian Muhammad bin Maslamah Abu Nailah bilang, nanti yusabbu auladuna, nanti anak-anak kita diledek-ledek sama teman-temannya, dan akhirnya kita pun terhina. Wa yuqal ruhina biwiskin min sya'ir, nanti diledekin sama teman-temannya, dia ditukar sama segenggam gandum, sama sejumlah gandum. Akhirnya kita lah yang terhina, jangan anak. Oke? Okay? Tapi Muhammad bin Maslamah pintarnya, walakin narhanuka al-la'mah. Tapi biarlah kami gadaikan bagimu al-la'mah. Al-la'mah ini alat-alat perang. Oke? Perisai, helm, pedang, baju perangnya. Ini al-la'mah. Dan dia sebutkan la'mah nanti ketika dia bawa pedang dan lain-lain pada masa untuk membunuhnya, supaya nggak curiga nih Ka'ab bin Ashraf. Ajib. Oh gitu, alat perang. Ya khair, tayyib. Mereka berjanji nanti di suatu waktu di malam hari mereka akan datang kembali membawa alat-alat perang itu, dan dia akan mempersiapkan jumlah gandum yang dipinjam oleh tiap individu ini. Oke? Oke, tayyib. Berpisahlah mereka. Falamma fil mau'idil ladzi, ketika sampai waktu yang mereka berjanji untuk ketemuan, zahabu ilaihi, mereka pun pergi menghampiri Ka'ab bin Ashraf fi wasatin minal lail, tengah malam. Wa kana haditha ahdin bizawaj, taunya Ka'ab bin Ashraf just got married, baru zuat, baru nikah tadi siangnya, pengantin baru dia nih. Okay? Ketika datang mereka kepada rumahnya Ka'ab bin Ashraf dan mereka berkata, ya Ka'ab enzil, Ka'ab turun sini. Oke? Okay? Akhirnya Ka'ab pun bangun, meninggalkan istrinya nih, istri barunya nih, menghampiri Muhammad bin Maslamah, Abu Nailah dan lain-lain. Istrinya khawatir, deg-degan, dan berkata, atanzilu ilaihim fi hadhihi sa'ah.
Wallahi inni sami'tu sautan yaqtur minhu dam. Apakah kau mau turun menghampiri mereka jam segini nih? Demi Allah, aku mendengar sebuah suara yang mengalir darinya darah. Ya, kata istrinya nih, firasatnya udah gak enak. Ya, ini aku mendengar suara sabetan pedang. Kemudian Ka'ab bin Ashraf pun dengan gayanya berkata, innahu radhi'i Abu Nailah. Itu saudara sesusuanku Abu Nailah. Oke? Dan kemudian dia bergaya, wa innal karima du'i idza du'iya bil laili ila ta'natin ajab. Dan sesungguhnya seorang gentleman, seorang lelaki, apabila diseru di malam hari untuk ditusuk, bahkan dia akan menghampiri seruan itu. Ya salam. Ini Yahudi ini baru kawin aja. Coba udah lamaan kawinnya disuruh harimnya yang turun, neng lu yang turun deh lu tuh. Manusia yang paling gak mengenal nilai, Yahudi. Ya, akhirnya dia turun. Dan turun wayanfu khutiban, dan benar-benar harum luar biasa. Baru nikah. Ketika menghampiri para sahabat radhiyallahu anhum, Muhammad bin Maslamah al-Ansari berkata, wah, ma ra'aituka al-yawma 'itran. Demi Allah, betapa kau kami lihat begitu wangi pada malam hari ini. Ma syamamnaha min qablu. Ini parfum yang belum pernah kita cium sebelumnya nih. Ajib ente nih. Okay? Kemudian Ka'ab bin Ashraf pun nyombong, indi antarul Arab. Aku menikah dengan wanita yang paling wangi. Habis mau digimanain dong? Ya salam. Bergaya doi. Ya akhir, tayyib. Apakah ata'zanu li an ashumma ra'sak? Bolehkah aku mencium kepalamu? Kata Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Oh, senang ya sama parfumnya? Iya. Mau cium apa? Iya, boleh. Dikasih. Dipegang sama Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Oh, zen ya zen. Ah, kasih Abu Nailah. Abu Nailah pun cium. Syamma tsani wa tsalits wa rabi'. Semuanya mencium kepalanya. Iya, ajib harumnya, Masya Allah. Kemudian Muhammad bin Maslamah berkata, ata'zanu li an ashummaha tsaniyah? Bolehkah aku mencium lagi kepalamu? Aku suka baunya. Oh, suka ya? Iya, nih boleh. Dicium, dipegang oleh Muhammad bin Maslamah al-Ansari dan dia berkata, dunakum aduwullah faqtulu. Musuh Allah bunuh. Ceder, dibacokin di tempat mati. Ajib gak? Dilaporkan pada Rasul, ya Rasul beres. Alhamdulillah, kata Rasul. Ajib ya akhi. Tuh, untuk orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay? Bahkan beberapa zaman setelahnya, setelah masa Khulafaur Rasyidin lewat, kemudian masuk masa Umayyah radhiyallahu anhum ajma'in, para khulafa Umayyah. Tersebutlah seorang ulama besar yang bernama Sa'ad bin Ibrahim rahimahullah. Okay? Nah, Sa'ad bin Ibrahim ini seorang ulama besar pada zamannya. Satu hari dia sedang bersama Ibnu Hisham al-Makhzumi. Ibnu Hisham al-Makhzumi waktu itu dia qadhi atau wali di Madinah. Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke? Wa kana amiran, dan dia amir di Madinah, Ibnu Hisham al-Makhzumi. Kemudian jaa husnani yakhtasiman, datanglah dua orang yang lagi berseteru nih. Oke? Lagi berantem, lagi ribut, lagi ada sengketa di antara kedua orang ini. Akhirnya Ibnu Hisham berkata, coba kenalkan diri kalian dulu semuanya. Oke? Datanglah salah seorang dari Bani Harith yang ribut nih. Yang satu lagi ketika memperkenalkan diri dia berkata, ana nuqatili Ka'ab bin Ashraf. Aku adalah anak dari pembunuhnya Ka'ab bin Ashraf. Ya salam. Anaknya Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Oke? Tapi dia yaftakhir. Dia membanggakan dirinya bahwa dia adalah anak dari pembunuhnya Ka'ab bin Ashraf yang tadi dibunuh dengan cara itu tuh. Oke? Nah, terus yang satu lagi yang lagi ribut dengannya nih dari Bani Harithah berkata, wallahi ma qutila Ka'abun illa ghadran. Demi Allah, tidaklah Ka'ab itu dibunuh kecuali dengan cara yang curang. Dia dizolimi itu. Dikerjain gitu. Kata Sa'ad ibnu Ibrahim, aku menunggu Ibnu Hisham untuk menghajar nih orang yang berani bilang begitu. Tapi Ibnu Hisham membiarkannya, ya sudah aku diam. Oke? Qadarullah beberapa zaman setelahnya, dia Sa'ad ibnu Ibrahim ternyata diangkat jadi qadhi Madinah. Nah, dia jadi qadhi Madinah, dia berkata kepada gulamnya, kepada anak buahnya namanya Syu'bah.
Ya Syu'bah, alaika birrajul al-harithi. Cari orang yang dari Rejal, lelaki yang dari Harithah itu, yang waktu itu ribut dan berkata bahwasanya demi Allah tidaklah Ka'ab dibunuh kecuali dengan cara yang zalim. Yakni ini penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni menurutmu Rasul mengizinkan kezaliman? Ini hal yang diizinkan Rasul dan dibenarkan oleh Rasul. Kau katakan ini adalah sebuah kezaliman, maka kau menghina. Kau secara tidak langsung berkata bahwa Rasul mengizinkan kezaliman. Tuh. Dia katakan pada Syu'bah, cari nih Rejal dari Bani Harithah, nih orang dari Bani Harithah, tangkap. Dan kalau kau sampai kelewatan nih orang, gak bisa tangkap, la'ukibannakal uqubah al-muji'ah. Sungguh aku yang akan menghantammu. Syu'bahnya diancam sama Sa'ad bin Ibrahim. Siap. Akhirnya qadarullah lagi sholat subuh Syu'bah. Ternyata nih orang dari Bani Harithah sholat di sebelahnya. Dia tangkap. Dia bawa kepada Sa'ad bin Ibrahim yang ketika itu menjadi qadhi Madinah. Akhirnya dibuka bajunya oleh Sa'ad bin Ibrahim dan diikat. Dia berkata, engkau yang berkata bahwasanya Ka'ab bin Ashraf tidaklah dibunuh kecuali dengan cara zalim. Ya kan? Waktu itu kau yang berkata demikian? Iya, aku yang berkata. Dihantam, dicambuk dengan tangannya sendiri 150 kali cambukan. Apakah kau berkata bahwa Rasul mengizinkan sesuatu yang zalim? Berani kau berkata demikian? Demi Allah, aku akan terus menghukummu. Ma baqiya li 'alaika sultan, selama aku memiliki kuasa atasmu. Ajib enggak? Nah, lihat betapa wajibnya menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah kaum ini akhirnya Allah berikan kuasa, Allah berikan kemenangan, kejayaan, keagungan, kemakmuran. Dikarenakan apa? Dikarenakan betapa mereka menjaga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agamanya, nama baiknya, menghidupkan ajaran-ajarannya di dalam kehidupannya.